sahabat OTSKK, selamat datang kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, saya Safira dari Standar Kosmetik, dan hari ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh narasumber kita, Ibu Lili Amelia selaku PFM Ahli Madya, Direktorat Standarisasi, Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan juga dari Standar Kosmetik nih. Halo Ibu Lili. Halo Mbak Fira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OTSK. Bagaimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, kali ini karena kita sama-sama dari Standar Kosmetik nih Bu, tentunya tema kali ini kita bahasnya terkait dengan kosmetik ya Bu. Oke. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai penandaan kosmetik. Nah, Bu, saya juga agak bingung sih sebenarnya. Ada yang bilang penandaan kosmetik, ada yang bilang juga label kosmetik. Sebenarnya penandaan kosmetik tuh sama nggak sih sama label, atau penandaan kosmetik itu apa sih Bu? Mungkin boleh sedikit di-sharing Bu. Oke, terima kasih Mbak Fira. Ya benar seperti yang tadi Mbak Fira bilang, penandaan itu sama nggak sih dengan label gitu ya Mbak Fira. Jadi gini, untuk penandaan kosmetik, kita ada acuannya tuh Mbak. Kita ada acuannya, peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik. Nah, di situ ada definisi dari penandaan itu. Jadi, penandaan itu adalah informasi yang baik berupa tulisan, baik berupa gambar, atau kombinasi dari keduanya atau bentuk lain tentang kosmetik itu yang ada dalam produk, baik disertakan di dalamnya maupun dicetak di dalam kemasannya ataupun ditempel di kemasannya. Nah, itu namanya penandaan. Dengan kata lain, penandaan itu ya adalah label. Artinya sama. Mungkin ada sebagian orang nyebutnya label, ada beberapa orang nyebutnya penandaan. Tapi dalam bahasa peraturan kita nyebutnya itu penandaan. Tapi kalau Mbak Fira mau nyebutnya label juga silahkan. Jadi kalau sebenarnya penandaan sama label tuh sama aja ya Bu? Iya ya? Betul. Jadi penandaan dan label itu sama. Dan ternyata juga memang ada peraturannya ya Bu. Betul. Tadi yang sudah disebutkan sama Bu Lili di peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2020 ya Bu. Ya. Nah, di peraturannya itu sendiri kira-kira penandaan tuh apa aja sih Bu kriterianya? Apa yang kriteria si penandaan itu? Oke. Jadi untuk penandaan dalam kosmetik ini atau label dalam kosmetik ini memang ada beberapa kriterianya tuh Mbak. Yang pertama harus lengkap. Artinya di dalam suatu produk itu harus tercantum ketentuan-ketentuan atau beberapa poin yang wajib dicantumkan sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan itu. Itu pertama. Yang kedua, objektif. Artinya informasi yang disampaikan di situ harus informasi yang benar, yang sesuai gitu. Dan ketiga, tidak menyesatkan. Artinya memang informasi itu tidak sampai menyesatkan para konsumen. Artinya memang sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Dan yang terakhir, bahwa penandaan itu tidak boleh menggambarkan seolah-olah obat gitu, karena kosmetik dan obat itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi jangan sampai di penandaan itu membuat konsumen menyangka bahwa ini bisa untuk mengobati gitu, karena kosmetik itu tidak bisa untuk mengobati seperti itu. Dan yang paling penting adalah bahwa penandaan yang dicantumkan di dalam produk kosmetik tersebut itu harus jelas terbaca gitu. Jadi jangan sampai tidak kelihatan, jangan sampai buram gitu. Nah, itu harus jelas terbaca, dan yang pasti kalau memang dia ditempelkan di dalam penandaan tersebut itu harus yang tertempel erat, tidak mudah dilepas gitu. Jadi jangan sampai ketika kita membeli terus gampang untuk dilepas sehingga informasi yang ada di penandaan itu jadi hilang. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi yang penting penandaan itu informasinya harus jelas dan harus objektif, dan juga kalau diletakkan di kemasan kosmetik tuh harus tidak mudah terlepas gitu ya Bu. Ya, betul. Jadi percuma juga ya Bu, walaupun udah informasinya jelas tapi kalau gampang dilepas, jadi hilang. Akhirnya informasinya nggak ada. Ya, jadi betul. Nanti konsumen pun juga nggak tahu ini sebenarnya untuk apa gitu ya. Ya betul Mbak, seperti itu. Tadi kan kita sudah tahu ya Bu kriteria penandaan itu seperti apa aja. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya penandaan itu sendiri tuh apa aja sih Bu? Oke, kalau soal persyaratan di peraturan itu disebutkan Mbak Fira di pasal 5 di peraturan tersebut bahwa ada beberapa informasi yang wajib
dicantumkan minimal ya, dicantumkan dalam suatu penandaan gitu. Ada 12 informasi, misalnya ada nama kosmetik, kemudian ada kegunaan, cara kegunaan, kemudian ada negara produsen juga, ada nama pelaku usahanya, terus kemudian ada komposisinya, dan ada apa lagi itu, ada tuh di barcode di situ juga ada peringatan atau perhatian. Dan juga ada nomor notif ya Bu ya. Nah betul, itu yang paling penting, harus ada nomor notifikasinya. Oke Bu, biar lebih jelas lagi saya juga mau menanyakan nih beberapa syarat yang disebutkan tadi. Mungkin saya juga menanya tentang terkait nama kosmetik. Nah, sebenarnya untuk penandaan nama kosmetik yang benar dan yang baik itu tuh harus seperti apa ya Bu? Oke, kalau terkait nama produk yang dicantumkan di dalam penandaan atau label tadi itu adalah nama yang sesuai seperti yang dicantumkan oleh pelaku usaha pada saat melakukan pendaftaran, saat mengurus izin edar. Nah, itu nama yang dicantumkan di sistem notifikasi harus sama persis dengan yang tercantum di penandaan. Jadi nggak boleh beda antara yang didaftarkan dengan yang beredar, itu nggak boleh beda, harus sama. Oh gitu. Jadi itu hal terpenting juga ya yang perlu dicatat. Jadi kalau kita untuk mendaftarkan, atau mungkin di kosmetik kita bilangnya menotifikasi ya Bu betul, ya. Betul. Kalau kosmetik itu namanya notifikasi. Kita namanya notifikasi. Jadi pada saat kita menotifikasi produk kosmetik, nama yang didaftarkan, nama yang dinotif itu harus sama dengan apa yang tercantum juga di penandaan, seperti itu ya Bu. Betul. Jadi tidak boleh beda dan tidak boleh berkurang sedikit pun juga, katanya. Jadi apa yang kita daftarkan itu pun juga yang tercantum di penandaan. Ya, seperti itu. Nah, selain itu juga tadi Ibu sebutkan ada juga kegunaan, kemanfaatan atau kegunaan. Nah, itu maksudnya gimana Bu? Penandaan kemanfaatan tuh seperti apa ya Bu? Iya, kegunaan itu maksudnya adalah fungsi dari si produk ini, kegunaannya sebagai apa gitu. Itu wajib dicantumkan, karena kalau enggak kan mungkin orang nggak akan tahu ya ini produknya buat apa gitu, walaupun mungkin namanya ada gitu, tapi kalau memang kegunaannya mungkin bisa jadi dia dipakainya bisa untuk badan, bisa untuk muka. Nah seperti itu diperjelas di kegunaan. Jadi kan konsumen itu tahu bahwa produk ini kegunaannya adalah sebagai ini, sehingga mereka tidak salah beli nantinya gitu. Oh, jadi harus dijelaskan secara jelas ya kegunaannya ini seperti apa untuk dicantumkan di kosmetik itu. Dan ada juga kalau di produk kosmetik saya juga suka lihat cara penggunaan. Nah, itu yang benar itu seperti apa ya Bu? Untuk cara penggunaan kosmetik? Selain kegunaan memang harus ada cara penggunaan. Kenapa harus ada cara penggunaan? Karena mungkin ada beberapa produk atau mungkin banyak produk yang nggak familiar sama kita. Artinya mungkin untuk sebagian orang ini tidak biasa digunakan, dan mungkin dari kita sekedar melihat bentuknya itu nggak ketahuan ini sebenarnya cara pakainya gimana, dioles atau mungkin dibasahi dulu dengan air baru digunakan, atau mungkin digunakannya pada malam hari, atau mungkin digunakan hanya boleh untuk wajah, atau mungkin juga untuk rambut. Karena nah kan itu kan produk belum jelas kosmetik juga macam-macam ya Bu, banyak beragam juga. Betul, jadi perlu diperjelas di cara penggunaan, apakah ini digunakannya siang hari, malam hari, ataukah ini hanya di wajah atau boleh untuk seluruh tubuh gitu. Itu dia kenapa cara penggunaan itu wajib dicantumkan. Gitu. Jadi banyak juga ya yang dicantumin di penandaan. Tadi ada nama kosmetik harus jelas, harus sesuai sama pada saat notifikasi. Lalu cara penggunaan seperti yang disebutkan Bu Lili tadi, kemanfaatannya juga. Nah, ada juga dicantumkan tadi seperti yang Ibu sampaikan komposisi. Nah, komposisi kalau kosmetik kan banyak ya Bu. Nah, itu tuh apa harus semua dicantumkan dalam kemasan, atau ada juga yang boleh cuman mungkin bahan utamanya aja, atau seperti apa Bu, boleh dijelaskan? Ini yang menarik Mbak Fira, kalau komposisi itu kan sebenarnya adalah isi atau kandungan dari si produk tersebut gitu. Jadi, nah ketentuan dalam peraturan bahwa komposisi dari produk harus dicantumkan semuanya seperti itu. Jadi yang tercantum di penandaan adalah itu yang didaftarkan pada saat notifikasi seperti itu. Jadi semua bahan yang digunakan harus ada di dalam komposisi. Nah, ada ketentuan khusus terkait komposisi ini, bahwa komposisi itu harus ditulis secara berurutan dari kadar terbesar ke kadar terkecil, begitu Mbak Fira. Dan batas minimalnya itu
batasnya itu sampai 1%. Oh. Jadi ketika dia kadarnya di atas 1%, itu ditulisnya harus berurutan, Mbak, dari mulai kadar terbesar sampai kadar terkecil. Nah, di bawah dari 1% itu boleh bebas, boleh acak, karena biasanya mungkin itu hanya bahan tambahan atau sekedar pewarna. Nah, itu boleh menulisnya nggak harus berurutan. Tapi kalau di atas 1%, dia harus menulis berurutan dan harus menulis dalam inky name, jadi chemical name gitu. Nggak boleh pakai nama yang nggak familiar atau bukan nama resmi. Nah, itu nggak boleh, harus nama resmi. Oh, ini ilmu baru nih, Bu. Jadi ternyata penulisan komposisi di kemasan atau penandaan kosmetik itu juga ada caranya ada urutannya juga. Betul. Jadi kalau kita lihat komposisinya, jadi yang paling atas adalah kadar yang paling terbesar gitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi misalkan kalau saya lihat ada produk kosmetik misal mengandung aloe vera 90% gitu misal, atau 95%. Berarti kalau misalkan saya cek di produk di kemasannya itu harusnya si aloe vera itu nomor 1 ya, Bu, tulisnya. Betul, Mbak. Berarti kan kalau memang dia seperti itu mencantumkannya di penandaan bahwa mengandung 90% tadi yang Mbak Fira bilang, ya berarti kita bisa cek di komposisinya. Benar nggak dia ada di urutan paling atas gitu. Kalau ternyata dia ada urutan di paling bawah, ya berarti kemungkinan ya bukan segitu kadarnya, tapi masih kemungkinan, karena yang tahu kadar kan hanya pelaku usaha ya. Gitu. Jadi sahabat bisa cek juga nih kalau lihat kemasan kosmetik, kita lihat komposisinya. Jadi komposisinya itu juga bukan sembarang ya, Bu, ditulisnya. Jadi kita lihat dari paling atas sampai paling bawah. Jadi kalau yang paling atas itu kadar paling terbesar di kosmetik itu ternyata si ini gitu. Iya, betul. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa pasti juga ya. Maksudnya karena kita nggak tahu secara pasti kadarnya atau ininya, cuma secara peraturan penulisan komposisi seperti itu. Jadi dari kadar terbesar ke kadar terkecil. Dan semua komposisinya itu harus dicantumkan di kemasannya tersebut ya, Bu ya. Tidak boleh ada satupun yang kurang ya, Bu. Betul. Baik. Gitu. Nah, saya juga kadang kalau melihat di kemasan kosmetik itu kan juga ada tercantum negara ya, Bu, negara produsen. Tadi seperti yang Ibu sampaikan juga wajib mencantumkan negara produsen. Nah, itu penulisan yang baik itu seperti apa ya, Bu? Kita menuliskan nama negaranya aja atau ada mungkin alamatnya atau seperti apa? Ya, kalau untuk negara produsen artinya kan yang membuat ya. Betul. Kalau produsen itu adalah yang memproduksi produk ini. Nah, itu cukup dituliskan negaranya saja, Mbak. Gitu. Kalau misalnya dibuatnya mungkin di Singapura misalnya, seperti ya cukup dicantumkan made in Singapura atau dibuat di Singapura. Tapi untuk pelaku usaha atau yang menotifikasi, artinya yang si pemilik produknya atau yang mengedarkan produknya di Indonesia, itu harus dicantumkan nama dan alamat lengkapnya. Kenapa harus dicantumkan? Karena dialah pemilik nomor notifikasi gitu. Jadi untuk pemilik nomor notifikasi itu harus dicantumkan nama perusahaannya dan alamat lengkap perusahaan gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu fungsinya sebagai tracking dalam pengawasan. Jadi supaya bisa ditelusuri. Biar gampang tertelusur ya, Bu. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya gimana kalau misalnya yang melakukan notifikasi itu adalah yang membuat, ya berarti tetap dituliskan secara lengkap karena dia memproduksi dan dia juga yang mengedarkan. Gitu. Artinya si pemilik nomor notifikasi ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut di pasaran gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa di kemudian hari misalnya seperti itu, nah pemilik nomor notifikasi lah yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Maka dari itu wajib dicantumkan nama perusahaan sesuai yang didaftarkan di notifikasi tadi ya, Bu, beserta alamat lengkapnya. Tapi kalau untuk negara produsen tadi, Bu ya, cukup hanya negaranya aja. Jadi seperti made in China, made in Singapura itu cukup Singapura saja gitu. Tidak perlu ada alamatnya seperti itu ya, Bu. Iya, tidak perlu alamat lengkap untuk pembuat kecuali dia pemilik nomor notifikasi. Jadi sebenarnya yang terpenting itu si pemilik nomor notifikasi ya, Bu. Jadi karena pemilik nomor notifikasi ini kan yang pegang kendali ya, Bu, yang bertanggung jawab penuh terhadap si produk kosmetik yang diedarkan khususnya di sini gitu ya, Bu. Iya. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan,
Kalau di kemasan kan juga kita kadang ada lihat nomor ya Bu, nomor batch gitu. Nah kalau untuk pengaturan nomor batch itu tuh seperti apa sih Bu? Apakah itu diatur atau itu sesuai dengan perusahaan atau seperti apa? Mungkin boleh di-sharing juga Bu. Kalau nomor batch itu biasanya tiap perusahaan mereka membuat sendiri. Artinya setiap beda perusahaan akan beda lagi kode batch number-nya. Mereka mempunyai sistem tersendiri untuk menentukan kode batch yang akan mereka pakai gitu. Nah fungsinya itu adalah mungkin nantinya supaya mudah tertelusur Mbak. Jadi ketika nanti mungkin ada penarikan, ada ya seperti itu. Jadi bisa dilihat dari kode itu. Nah kode itu memang yang tahu hanya si perusahaan itu sendiri gitu. Tapi jadi, kita sebagai pengawas juga bisa tahu pada saat nanti mungkin kita audit lakukan audit atau lakukan inspeksi ke perusahaan. Jadi kalau untuk nomor batch itu sendiri tuh diserahkan ke perusahaan ya Bu? Iya. Karena jadi nggak ada aturan khusus harus begini untuk nomor batch. Tidak. Jadi pastinya setiap perusahaan itu tidak sama juga kan dengan kode-kode nomor batch sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Yang terpenting adalah nomor batch itu nanti bisa kita tahu kalau pada saat kita audit. Dan nanti yang terpenting untuk pengawas ya, untuk pengawas dan dari yang penting pada saat kita audit mereka bisa menjelaskan ini loh nomor batch-nya dan produknya seperti ini seperti ini gitu. Terus nah ada juga Bu kalau di kemasan saya suka perhatikan neto Bu. Nah itu tuh kayak gimana Bu maksudnya? Ya neto adalah sesuai dengan yang di situ ya. Jadi ya balik lagi itu yang tahu hanya perusahaan bahwa ini netonya berapa gitu dan tidak ada pengaturan harus seperti ada hanya penulisan misalnya mililiter seperti itu ada ketentuan seperti itu di peraturan nanti ada bahwa harus dituliskan dalam misalnya dalam mililiter atau neto atau miligram seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan khusus, tidak ada yang penting aja gitu yang penting adalah neto yang tercantum di situ adalah neto yang didaftarkan pada saat notifikasi. Gitu. Jadi intinya apa yang tercantum di notifikasi harus sesuai dengan apa yang tercantum di penandaan seperti itu ya Bu. Lalu kita selain tadi ada nomor batch dan nama kosmetik, ada juga nomor notifikasi. Nah ini ketentuannya bagaimana Bu kalau untuk pencantuman nomor notifikasi di penandaan? Iya, nomor notifikasi itu kan sama dengan nomor izin edar ya. Nomor izin edar. Jadi ketika pelaku usaha mendaftarkan produknya atau menotifikasikan produknya, dia akan mendapatkan nomor izin edar. Nah nomor itulah yang kita cantumkan di penandaan atau di label dan itu kita kenal dengan nomor notifikasi kalau untuk kosmetik ya gitu. Nah itu ketentuannya hanya ya kita ikuti saja apa yang nomor yang kita dapat pada saat kita notifikasi kita cantumkan di dalam produk tersebut gitu. Baik, jadi nomor notifikasi itu sama dengan nomor izin edar ya sahabat, atau lebih dikenal dengan yang penting kosmetiknya sudah terdaftar di Badan POM gitu ya Bu, sudah punya nomor izin edar. Ya. Kalau kita bilangnya di kosmetik adalah ternotifikasi. Mungkin berbeda dengan komoditi yang lain ya Bu ya. Kalau di kosmetik kita sebutnya telah ternotifikasi, itu sebenarnya sama aja dengan sudah terdaftar di Badan POM. Dan kodenya itu kalau nggak salah NA ya Bu, kode kosmetik. Ya itu. ada beberapa kode sih ya, tergantung dari apa yang didapat pada saat di notifikasinya gitu. Nah ada juga peringatan atau perhatian. Ini nih gimana ya Bu? Maksudnya dicantumkan di penandaan kayak apa yang kapan kita menulis peringatan, kapan kita menulis perhatian atau bagaimana Bu? Ya kalau untuk peringatan perhatian itu artinya nggak harus semuanya, kecuali memang dia produk tersebut adalah produk yang memang butuh kita cantumkan peringatan, misalnya kayak produk aerosol seperti itu. Itu kan aerosol itu ada gasnya seperti itu. Jadi dan karena ada gasnya kan pasti ada resiko di situ kan. Resiko gitu. Ada tersemprot gitu ya Bu ya. Iya, atau meledak kan juga bisa jadi. Nah, itu yang wajib dicantumkan di penandaan kalau memang untuk produk-produk tersebut. Gitu seperti. Tapi kalau misalnya kayak sabun, lah itu mungkin nggak ada ketentuannya ya. Tapi semisalnya dia ada mengandung bahan tertentu misalnya dan di situ wajib dicantumkan dicantumkan perhatian atau peringatan. Nah itu juga harus dicantumkan juga gitu. Jadi nggak hanya untuk produk yang aerosol tadi, tapi kita bisa lihat di peraturan tentang bahan kosmetik. Nah di situ ada bahan-bahan yang memang juga wajib mencantumkan peringatan atau perhatian. Nah itu juga salah satu yang menjadi wajib untuk dicantumkan di penandaan. Jadi sebenarnya tergantung dari bahan apa ya yang digunakan ya,
Jadi sekiranya itu memang ada peringatan atau perhatian, ya makanya harusnya dicantumkan di Betul. penandaan. Jadi Iya. tidak kalau semua- memang nggak ada ya kalau memang nggak ada ya nggak Tapi usah kalau, gitu. Ya, tapi kalau memang ada ya wajib dicantumkan gitu. Jadi ada ilmu baru juga nih. Tadi ada peraturan penandaan disebutkan juga sama Ibu Lili, ada juga peraturan bahan kosmetik. Mungkin nanti sahabat bisa cek juga ya di subset kita Ya. untuk kumpulan regulasinya juga ada banyak. Nah Bu, tadi kan disebutkan ada banyak ya Bu apa yang harus dicantumkan di penandaan. Nah kalau kosmetik itu sendiri kan makin kesini itu kan macam-macam ya Bu dan makin kecil gitu. Nah, gimana caranya Bu semua informasi yang tadi disampaikan itu harus tercantum di kosmetik? Apakah ada beberapa informasi minimal yang dicantum atau memang keseluruhan tadi harus tercantum di satu kosmetik tertentu? Iya. Mungkin silakan Bu Lili. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman sahabat OTSKK melihat di peraturan, di situ disebutkan ada ketentuannya Mbak Vira. Kalau untuk yang dengan kemasan kecil itu ada ketentuan pengecualian, hanya cukup mencantumkan minimal tiga Apa aja ketentuan, Bu? Ada 3. yaitu nama kosmetik, neto dan batch numbernya. Tapi dengan ada tambahan lain, informasi lainnya itu bisa ditambahkan di kemasan lain seperti misalnya etiket gantung, Oh, etiket gantung atau Bu. brosur gitu, atau display panel seperti itu. Jadi yang minimal ada di penandaan ya 3 itu, tapi selebihnya tetap ada, cuma bentuknya lain. Jadi gitu. Nggak tadi di situ. yang Nggak harus semuanya masuk ke situ. Minimal gitu. tadi ada 3 ya Bu di penandaan, ada nama kosmetik, nomor batch sama neto. Tuh, ya. Jadi itu yang penting ya sahabat OTSKK. Bukan berarti yang lainnya enggak ini ya, tapi Ya, dicantumkan minimal ya. di bentuk lain. Di bentuk gitu. lain. Jadi sisanya itu bisa kita cantumkan di etiket, bisa juga di brosur. Yang terpenting di kemasannya gitu ya Yang Bu. penting harus tercantum. Harus tercantum. Baik, Begitu. Bu. Kayaknya kalau untuk membahas penandaan ini Banyak memang ya. banyak ya Bu ya, dan banyak banget yang Ya, perlu betul. diperhatikan. Kayaknya kalau kita bahas satu persatu ini waktunya Nggak cukup ya? Bu, karena Oke. banyak banget. Buktinya tadi dari syarat aja itu ternyata masih banyak lagi ya Bu Oh, iya. yang harus diperhatikan gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau kita bahas hari ini semua kayaknya nggak sanggup juga Bu. Oke. Waktunya juga kurang nih kayaknya. Nah, tapi sahabat tidak perlu khawatir apa yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Lili. Sahabat bisa cek di subsite kami di standar otskk.pom.go.id/regulasi atau nanti bisa ditampilkan di bawah sini mungkin. Nanti search aja peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik. Dan sahabat juga bisa cek lainnya sih, semua peraturan yang terkait di standar itu bisa dicek di subsite Ada di kita. situ ada, ya? ada di situ semua. Oke. Jadi saya juga jadi dapat info baru nih Bu, terutama dengan penandaan kosmetik, terutama yang komposisi tadi sih Bu. Saya juga baru tahu ternyata kalau urutan komposisi itu ada aturannya gitu. Iya. Mungkin nanti teman-teman sahabat UTSKK bisa membaca lebih jelas ya di Betul. peraturannya. Jadi mungkin apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya, Iya. bermanfaat juga untuk sahabat OTSKK yang sedang menonton ini gitu. Iya. Dan Ibu Lili, saya sangat amat terima kasih atas sharingnya hari ini. Semoga bisa nanti kita bahas-bahas lagi yang lain ya Bu ya. Oke, ada Mungkin kelanjutan ya, ada Bu? kelanjutannya Oke. lagi karena penanganan kosmetik kayaknya banyak banget Sangat gitu. luas. Oke. Baik deh, akhir kata sahabat, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf bila ada salah kata. Kita sampai jumpa di oksidasi selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.